Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini adalah materi prevensi dan promosi kesehatan mental. Jadi sebelum kita masuk, saya minta teman-teman untuk mengingat kembali tentang intervensi di dalam psikologi klinis. Karena apa? Karena prevensi dan promosi di dalam kesehatan mental itu merupakan bagian dari intervensi. Ya. Kalau kita pelajari di psikologi klinis, intervensi itu sifatnya lebih pada kuratif, yaitu menyembuhkan gangguan yang sudah ada pada diri seseorang. Nah, apa bedanya dengan prevensi dan promosi? Mari kita simak materi yang akan saya sampaikan di kali ini. Oke. Prevensi kesehatan mental itu kita artikan sebagai upaya yang secara disengaja dilakukan untuk mencegah terjadinya gangguan, kerusakan, atau kerugian bagi seseorang atau masyarakat. Nah, di sini poinnya adalah secara sengaja, gitu ya, dan dilakukan untuk mencegah. Yang namanya mencegah berarti ada potensi terjadinya gangguan pada seseorang atau masyarakat. Dan prevensi ini digunakan atau dilakukan supaya gangguan, kerusakan, atau kerugian itu tidak terjadi. Nah, prevensi dimaksudkan tidak hanya untuk mengendalikan penyakit, tetapi mencakup pencegahan terhadap tidak berfungsinya adaptasi, penyimpangan sosial, dan hendaya dalam perkembangan. Nah, ini kita bisa kembali menyimak tentang konsep sehat sakit dan normal abnormal. Ya, tidak hanya penyakit saja, tetapi juga bagaimana keberfungsian mental seseorang sehingga ketika kita melakukan pencegahan, fungsi tersebut bisa berkembang dengan optimal. Ada beberapa klasifikasi dalam prevensi kesehatan mental. Yang pertama itu prevensi tersier, di mana yang dituju adalah kelompok masyarakat yang mengalami gangguan mental yang akut dan berakibat penurunan kapasitas dalam fungsi hidup. Yang kedua ada prevensi sekunder, di mana ada upaya pencegahan yang dilakukan untuk mengurangi durasi kasus gangguan mental. Nah, ini bedanya, kelompok yang dituju adalah masyarakat yang sudah menderita suatu gangguan mental. Kemudian yang ketiga ada prevensi primer. Bedanya lagi adalah populasi yang disasar itu mereka yang berada dalam risiko gangguan. Nah, kalau diperhatikan perbedaan dari klasifikasi ini adalah kelompok yang disasar. Ya. Kemudian promosi kesehatan mental. Nah, promosi kesehatan mental ini sebenarnya bagian dari prevensi yang ketiga itu tadi. Apa artinya? Promosi kesehatan mental merupakan aktivitas yang didesain untuk meningkatkan kompetensi, koherensi, dan kontrol bagi seseorang, sehingga mereka dapat hidup lebih efektif dan puas dengan kehidupan sosial. Artinya, kita yang berada di dalam ini ya, rentang sehat sakit, normal abnormal, itu kita yakini punya potensi yang bisa dikembangkan. Nah, dengan adanya promosi kesehatan mental, kita itu akan meningkatkan apa yang kita miliki, gitu ya, meningkatkan fungsi hidup seseorang sehingga keberfungsiannya lebih optimal. Dengan begitu, kita akan efektif dan puas dengan kehidupan sosial kita. Ada beberapa tipe promosi kesehatan mental. Yang pertama ada program komersial, gitu ya. Yang kedua ada program kelompok, dan yang ketiga ada program komunitas. Untuk perbedaannya silakan dicermati untuk deskripsi dari masing-masing tipe. Nah, ini setting atau area di dalam promosi kesehatan mental juga ada beberapa, ya. Ada home setting, ada school setting, ada workplace setting, ada community setting. Ini yang membedakan adalah di mana nanti promosi kesehatan
siapa yang menjadi sasarannya. Dari penjelasan sebelumnya, dapat kita simpulkan bahwa program promosi kesehatan mental itu lebih bersifat pendidikan kesehatan mental pada masyarakat pada area tertentu, terutama pada intervensi psikososial. Artinya, dengan melakukan promosi kesehatan mental, kita akan meningkatkan fungsi hidup seseorang atau masyarakat atau komunitas, gitu ya, sehingga kehidupan sosialnya mereka lebih baik, merasa puas dengan hidup mereka, dengan fungsi-fungsi hidup yang optimal itu tadi. Jadi, itu yang bisa saya sampaikan untuk materi kita kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.